Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini kita bukan bakal mereaction seorang YouTuber atau bisa dibilang juga seperti apa YouTuber bikin video komedi lah. Tapi dia ini sih biasa satu video itu kadang cuman dia sendiri yang perankan semua karakternya. Kadang juga data itu pacar kadang juga dua orang itu apa sih bukan misalnya dia perankan 3 karakter, nah orang lain juga perankan misalnya 2 atau 3 juga. Nah terus kadang juga paling kadang itu 3 orang. Nah paling kalau ketiga orang ini bisa bilang cuma 1 atau 2. Nah mungkin orang kedua 3 dan dia mungkin bisa saja 4. Dan orang ini bisa bilang kayak apa tahu lah apa seperti apa bisa bilang seperti apa yang lucu, apa yang tidak. Oke, kalau gitu maaf dia banyak bacot. Kalau gitu kita mulai saja. Kenapa nih? Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. What? Tergantungan. Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. What the fuck? Tergantungan. Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit. Bergantung kepada sendal jepit. Saya suka sendal jepit. Sangat suka. Kayak acara film apa ya? Kayak gue kan harus acara film nyanyi. Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. Buset, tatonya. Kayak tato buatan. Alex juga senang mengoleksi sendal jepit. Buset, banyaknya. Tuh, itu parang. Dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sendal-sendal yang dia koleksi. Bos, ditaruh dalam kamar demi melindungi sendal jepitnya. Saat saya memakai sendal jepit, itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku. Alasan saya pakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal. Oh ya, sebelum kita melanjutkan videonya, kalian jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian ingin misalnya melihat enggak usah, nanti linknya gue taruh di bawah kalau kalian ingin nonton videonya yang lengkap. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye. Lanjut. Sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki. Ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari kuku kaki. What? Tanggal 7 bulan November 2020. What the fuck, bro? Saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sendal jepit detik demi detik. Gue kira kayak hitungan jari tangan, habis itu lanjut ke jari kaki, baru ulang lagi jari tangan. Mungkin begitu, saya kira begitu. Pakai kuku anjing. Lanjut. Sangat terasa nikmat. Angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu. Wow. Mudah dipakai. Oh iya, dan dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak. Hanya untuk melindungi kaki kita. Walaupun kadang orang lain tak menghargai. Video biasanya berapa menit? Bodoh lu. Selamat siang. Pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sendal jepit. Andai laptopnya berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sendal, tapi dia selalu menolak untuk tidak memakai sendal. Kekasihnya
Sepertinya sudah kehabisan akal untuk merayu Alex Apalah menggunakan muntah ya? alas kaki yang lain. Muntah maksudnya. Kita pun mengundang Profesor Dokoke Kokehe, ahli dalam bidang perkakian, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex. Apa tadi? Tahu deh. Yang tadi apa? Dokoke Kokehe, ahli dalam bidang perkakian, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex. Dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex, Profesor memberitahu apa yang dialami Alex sebenarnya. Anda kelainan. Bos. Itu bukan berhati-hati, bos. Langsung ke intinya. Anjing. Menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Mukanya. Lihat, kita lihat mukanya. Anda kelainan. Kita lihat mukanya. Mukanya sangat enggak. Anda bangsat ya. Anda kelainan. Langsung bilang gitu, cuk. Kan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya. Dan itu tentu akan merugikan kesehatannya. Namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex. Saya bersama tim saya di sini dan dia akan memakai sikat gigi Anda. Oh, sikat gigi. Oke. Sikat giginya dia pakai orang, guys. Kita lihat dia seperti apa. Ini sih biasa saja. Kemudian dia akan memakai sendal dalam Anda. Tunggu, apa tuh? Kemudian dia akan memakai celana dalam Anda. Otomatis udah say, itu celana dalamnya. What the fuck? Udah tahu sih, bodo amat. Tapi celana dalamnya, boy. Udah lanjut. Tidak masalah. Pas jadi dia sendiri kan dia pakai celana dalamnya kita dipakai orang yang tidak dikenal lagi. Mungkin kalau kakak tahu atau ada tak mungkin. Setelah melakukan eksperimen, ini orang tidak dikenal tuh. Kejadian yang mengubah drastis emosi Bapak Alex. Ketika orang lain ingin memakai sendalnya. Oh, sendal jepit. Ada keringat di dahi kiri Anda. Di atas sini. Iya. Itu bukan cuma di atas sini, coy. Bukan cuma di atas itu. Oke. Di seluruh kepala itu. Ada simbiosis mutualisme yang kita lihat di sini. Seakan beliau ini yang memetik api dan sandal yang memadamkannya. Guys, gue kasih terang sedikit ya. Nah, sudah guys, agak terang ya. Terang kan? Ya udah, itu lanjut lagi. Sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau. Dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal. Jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Pak Bir memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Itu. Pak Birman, tetangga Alex, juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex. Ya, dia kemana-mana sering pakai sendal jepit. Sampai-sampai anak saya terinspirasi jadi sendal jepit. Itu anak saya. What the fuck? Anak Pak Birman, Ando, menganggap dirinya adalah sendal jepit. Akibat terlalu sering melihat tetangganya menggunakan sendal jepit. What the fuck?
Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sandal-sandalnya tetap higienis. Dia sering bawa seminggu sekali. Ya, kadang lebih banyak dari itu. Saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sandal saya. Suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sandal saya. Karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya. Dan kubuat dia menyesal. 20.000. Anjing iklan. Nah. Iklan tadi guys, what the fuck. Apa kamu tidak asing dengan sandal ini? Tenang dulu, bro. Mungkin Anda salah orang. Anjing. What the fuck. Sandal persis. Ini salah. Ini kayak emak-emak tuh lagi marah sama anak-anak yang lagi bawa sendal ke kita. Ini ngomong umur gue 12 tahun. Bodo amat kok kalian mohon. Saya tidak pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sandal dan salah satunya merupakan sandal milik Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sandal yang asli milik Anda. Oke, sekarang. Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan. Hanya dengan merasakannya. What the fuck. Bagus ya editannya. Nggak kayak gue. Nggak tau mana edit. Ini sandal saya. Ya, itu sandal Anda. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan, Tadi siapa tuh? Mari kita lihat. ini sandal saya. Tadi siapa anjing? Tahu deh. Ada satu pepatah yang mengatakan, Apa tuh? jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, Saya nggak ingat pepatahnya. saya bisa berbicara bahasa sandal. Karena gue pemalas. Mungkin mereka pikir aku gila, tapi saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Terserah lu dah. Lu yang buat film, video. Dalam sesi wawancara, Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Kayak berlian. Dulu saya sering memakai sandal ini. Dalam situ. Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. What the? Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Banyak sekali anehnya. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Itu kan dia lagi deh. Dia yang berani. Sejak kecil saya sudah senang dengan sandal jepit. Pah, mama mau buang air besar. Temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, Dek. Nih, ada sandal yang jaga ini. Papa temanin mama. Desa itu mempunyai kepercayaan kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, duburnya akan berpindah di pusar kepala. Seperti yang dialami Pak Sores. Jarak dari rumah ke sungai membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Maaf guys, kita tadi tidak bicara. Udah kan
Kenapa gue langsung sedikit nontonnya? Rasa buang air besarnya udah hilang. Oh ya udah, ayo kita balik. Jauh-jauh datang ke sana udah hilang. Kejadian sampai di sana. seperti ini sudah sangat biasa terjadi. Kalau 2 jam ke sana pulangnya 2 jam, berarti 4 jam dong pulang baliknya. Belum kalau hilangnya tidak jadi. Kayaknya papa mau buang air besar juga nih. Oh ya udah. Diulang Ayo kesini terus. lagi. Hampir Sampai malam. setiap mau buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Sampai malam aja nih. Pak, Mama mau BAB dulu. Temani Mama ke sungai. Tunggu papa mau BAB aja dulu ya, biar BAB-nya bareng. Oh ya udah, Pak. Beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai. Wow. Ayo mak, papa udah mulai mules. Ayo, Pak. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama. Karena makanan yang sama, yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama. Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun. Dan suatu hari, Loh, Pak. Kok popnya beda? Warna sama aromanya kok beda? papa Mama pasti makan di tempat lain ya? karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, mereka akhirnya pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya, dan ya, hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya. Sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya. Di sisi lain, Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya. Itu yang mengkhawatirkan saya. Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun. Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang. Juga pernah lakukan. Waktu itu kursi sih. Ya waktu Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang. Dia pernah menjadi alas untuk duduk. pernah juga. Juga pernah menjadi alas untuk duduk. Dia pernah menjadi tiang gawang. Itu siwa pernah kita main Di tiang sama gawang. teman gue. Kok nggak salah saya ingat gue. Jadi kok nggak Pernah salah sih, menjatuhkan sepatu sih. bola yang tersangkut di Sepatu. pohon. Kalian nggak Pernah pernah. menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Lempar saya, Bang. Lempar. Satu. Wah, melindungi kaki saya dari barang tajam. Ya memang sih itulah gunanya sandal sama sepatu. Melindungi saya dari barang tajam. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya. Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka. Buset dah. Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Sandal atau barang kebutuhan, Cuk. Kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah. Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi, itu akan terasa sakit. Akan sedikit saya sedikit pasti bakal dilupakan. Dan memori-memori yang baru bakal muncul. Dan memori-memori indah yang kita mau. Setelah beberapa riset, profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex. Kita telah membuatkan sepatu untuk Bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendal. Saya ingin Anda menggunakan ini. What the fuck? Ini agar supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu. Ini ada namanya. Ini adalah spandal. Mana? Spandal.
Spandal itu Sepatu ada dan tempatnya. sandal. Sepatu. Dan sandal. Pasti. Sepatu handal. Ah, bukan. Sepatu kadal. What the fuck? Sepatu kadal, skandal. betul. Skandal antara sepatu dan sendal. Nah, itu. Skandal. Betul. Ayo. Awalnya Alex terlihat khawatir, tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe, Alex pun bisa menggunakan spandal tersebut. Nah. Kayak gitu anjing. Nah, gitu. Ya. Coba ya, itu baru jalan. Anjay. Ya. Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama, kami senang dengan hasil. Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani. Dan takut menerima hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah saya rasakan. Semuanya berubah setelah saya mencobanya. Ternyata saya adalah orang yang lemah, yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Kami pun memberi kejutan kepada Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya. Sudah besar ya, Nak? Iya, Pak. Sudah lama tidak bertemu, Pak. Sudah lama suka pakai topi, Pak. Iya, Bukan karena... bukan ini. Anjing. What the fuck? Oke guys, videonya cuma 15 menit dan gue nggak tahu berapa menit dia record. Ya udah. Mungkin gue bakal kasih linknya kalau kalian ingin nonton videonya. Dan nama YouTube channelnya adalah Ryan Furan. Oke, segitu saja dari gue. Sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Oke, bye bye.